Oke, kemudian kita akan begini ya. Kita akan kita akan menyortir gitu view-view kita. Nanti karena di sini berhubung ya masih denah saja begitu ya. Nanti sembari teman-teman mengerjakan, kemudian nanti akan membuat view yang sangat banyak begitu ya, karena misalnya denahnya lantainya ada 5 begitu. Kemudian nanti harus ada denah kusen, harus ada denah balok, denah kolom, mungkin ada denah finishing lantai, denah finishing plafon. Nah, di situ kita harus membuat banyak view begitu ya. Nah, kalau tidak kita sortir dulu nanti akan menjadi susah. Kita akan untuk mencari view-view kita begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan masuk ke manage. Kita akan cari project parameters. Di sini ada bentuknya seperti kertas begitu ya, dan ada segitiganya gitu. Ini kita klik, kemudian kita tambahkan. Kita tambahkan, kita beri nama, karena ini kategorisasi untuk view, kita beri nama kategori view. Gitu. Nah, kemudian yang perlu dicermati di sini yaitu type of parameter kita harus ganti menjadi text supaya kita bisa masukkan begitu ya nama kelompok atau nama kategori dari view kita. Oke, ini kita bisa biarkan saja di bawah label text ya untuk grup parameter undernya, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada banyak checkbox. Kita akan scroll ke bawah dan cari views. Ini kita centang supaya parameter yang kita sudah buat atau kategori ini nanti ini semuanya diaplikasikan ke semua view begitu ya. Jadi kita bisa masukkan, kelompokkan masing-masing view gitu ya ke dalam kelompok-kelompok masing-masing. Kita bisa klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini karena tadi kita sudah membuat view template, caranya bagaimana kita mau mengelompokkan view denah ini supaya dia ada di kelompok yang apa namanya yang berbeda dari view-view lainnya. Caranya kita bisa klik salah satu dari view kita. Oke, saya akan klik di sini. Nah, di sini. Maaf ya ini agak tidak kelihatan. Oke. Nah, di sini ada air 01 denah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada kategori view begitu ya. Nah, kategori view-nya untuk denah kita bisa masukkan saja begitu ya. Misalnya kita beri nama AR 01 denah gitu ya. Jadi semuanya masuk di bawah kelompok ini. Tuh, kita bisa klik OK. Nah, nanti semua view yang kita aplikasikan view template tadi sudah dimasukkan ke kategori denah. AR01 denah tadi ya. Tapi di sini kenapa kok belum tersortir? Karena kita belum setting view kita atau organisasi browser kita. Kita klik kanan di bagian views ini, views all. Kita klik browser organization. Kemudian kita ya di tab views ini kita klik new. Kita beri nama kategori view. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti akan muncul window baru. Di sini ada filtering dan grouping and sorting. Kita klik di grouping and sorting. Kita group by kategori view dulu. Tadi ya kategori yang sudah kita buat. Parameter kategori yang sudah kita buat. Kemudian kita then by family. Ini supaya ya di sini di sebelah kanan teman-teman atau di project browser teman-teman ada namanya ya structure plan, floor plan, ceiling plan, 3D view, elevation, begitu-begitu ya. Nah, ini namanya family dari view. Jadi kita mau urutkan supaya view-nya tetap terbagi menjadi ini ya, floor plan atau denah begitu ya. Ada mungkin denah plafon atau mungkin 3D. Jadi dia akan mengelompokkan berdasarkan jenis dari view-nya sendiri begitu ya. Kemudian di bagian bawah kita ada tulisan sort by. Kita bisa klik. Kemudian kita klik associated level.
Ini fungsinya supaya apa? Supaya nanti basement kita, ya lantai basement kita atau denah basement, view basement kita ada di bagian paling atas. Ya, kemudian semakin ke bawah itu semakin lantai yang di atasnya lagi begitu ya. Jadi tidak kacau begitu ya. Ini karena ini sekarang masih bisa teman-teman lihat ya, atap masih ada di bagian atas begitu ya. Seharusnya kan atap ini ada di bagian paling akhir karena dia paling atas begitu ya lantainya. Oke, kita bisa klik oke. Kemudian kategori view ini masih belum aktif, kita harus aktifkan dengan cara cek kategori view ini. Kalau sudah kita klik oke. Nah, nanti di sini di bagian project browser teman-teman akan keluar yang tanda-tanya juga AR01 denah. Nah, yang AR01 denah di sini, nah kita sekarang punya denah lantai 1 kita dan denah lantai 2 sudah dimasukkan, dikategorikan di dalam jenis floor plan gitu ya. Nah, yang tanya ini kenapa? Karena kita belum pasang semua kategori view di sini. Coba teman-teman lihat ya. Di sini kategori view-nya masih kosong, makanya di sini kelompoknya diberi tanda tanya oleh Revit gitu ya. Ini tidak apa-apa, dibiarkan saja seperti ini gitu. Nah, misalkan saya mau buat lagi, misalnya denah denah kusen begitu ya misalnya ya, denah kusen lantai 1. Mungkin kita bisa beri atau mungkin begini deh, denah pola lantai dulu ya, AR 0 AR 02 strip AR strip 02 strip 01. Nah, AR02 ini kita akan kelompokkan untuk pola lantai ya, misalnya denah pola lantai 1 gitu. Denah pola lantai 1. Oke, kemudian kita buat lagi new sheet 3. Kita beri nama denah pola lantai 2. Oke. Oke, di sini nah, kita duplikat lagi ya view-nya kita lantai 1, kita duplikat with detailing. Lantai 2 juga kita duplikat with detailing. Kita beri nama ini, kita klik kanan rename. Kita beri nama denah pola lantai 1. Lantai 1 ya. Oke, kemudian kita kan denah pola lantai 2. Nah, kita seleksi dua-duanya begitu ya. Kita buat view template baru, kita none. Ini kita bisa klik ini ya. Nah, yang tadi kita sudah buat ya AR01 denah ini kita bisa seleksi, kemudian kita bisa duplikat nih. Kita beri nama AR02 denah pola lantai. Oke. Nah, kita bisa klik OK dulu ya. Nah, oh ya, kita belum setting juga nih denah pola lantai 2 kan, tapi kita belum setting kategori view kita, makanya pola lantainya masuk di AR01 denah. Kita masukkan ke AR02 denah pola lantai. Oke. Oke, kita bisa klik OK. Nah, nanti dia membuat lagi sendiri ya. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, untuk tutorial dari view dan view template sementara sampai di sini. Untuk next tutorial kita akan belajar mengenai visibility dan sheet ya. Kita akan belajar untuk mengkategorikan sheet, juga menyalakan atau mematikan objek di denah kita. Sekian, terima kasih, selamat mencoba.